saya yakin semuanya semangat karena udah ada kopi di depannya. Masya Allah. Masih semangat Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita semua diperkumpulkan di dalam satu acara yang mulia, yang dimana Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang mulia, diberikan kesempatan kepada orang-orang yang mulia, yang tiada lain di hari ini juga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat kembali terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya ini adalah acara haul, dan di antara hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari acara haul, mengingat daripada orang yang telah meninggal. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uzkuru mahasina mautakum, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Maka ketika orang yang meninggal dan kita semua menyaksikan bahwasanya semua amal, semua kenikmatan akan putus di dunia ini dengan adanya yang namanya kematian. Dan Masya Allah, dari zaman ke zaman kalau kita pengen lihat, umur para nabi itu aslinya ribuan tahun. Nabi Adam itu menyentuh ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalam ada yang dikatakan beliau 950 tahun, sampai ada juga yang mengatakan lebih, sampai turun menurun sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga meninggal rata-rata umur sampai kepada kita semua. Maka ketika ini, pada saat ini, mari sama-sama kita ingat kembali yang namanya kematian. Ini haul tiada lain nasihatnya kepada kita adalah kita agar menjadi orang yang pandai mengingat dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya yakin ini yang hadir orang-orang soleh dan solehah semua. Saya yakin perkumpulan seperti ini akan dikumpulkan kembali di surganya Allah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal merasain yang namanya kematian. Mau itu kematian dekat, mau itu kematian di jauh hari, mau yang masih muda, mau yang sudah tua, semuanya akan merasakan kematian. Mau orang biasa, mau ulama, mau seterusnya, mau dia memiliki apa segala macam di dunia ini akan merasakan yang namanya kematian. Kematian gak bisa diundur, kematian gak bisa yang namanya kita majukan, gak bisa. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita agar kita makin ingat yang namanya kematian. Dan Masya Allah, hikmah yang kedua, saya sebenarnya ini gak panjang-panjang, pada inti-intinya aja, supaya pulang dari tempat ini gak malam banget ya. Pulang dari tempat ini dapat ilmu yang bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri, beliau guru kita dengar dari beliau udah luar biasa ilmunya. Sedangkan saya ini masih belajar, tapi masih semangat, masih semangat, masih semangat di depan. Insyaallah, ini bocil-bocil kematian ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hikmah yang kedua adalah agar kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, zaman demi zaman, hari demi hari, berapa banyak anak yang kurang ajar dengan kedua orang tuanya. Berapa banyak anak yang sudah melupakan orang tuanya. Berapa banyak anak yang sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, udah habis bagi dia kagak mikirin lagi orang tuanya. Padahal kata Nabi SAW, kita ini dianjurkan berbakti kepada kedua orang tua kita, mau masih hidup maupun sudah meninggal. Gimana kalau masih hidup? Kita deketin orang tua kita. Gimana kalau sudah meninggal dunia? Doakan orang tua kita.
Ini haul yang ada yang pada hari ini orang tua kita meninggal, ini dikumpulkan orang-orang untuk mendoakan daripada orang tuanya. Ini salah satu bukti kebaktian diri kita kepada orang tua. Setidaknya kita pengen doain orang tua kita masuk surganya Allah. Kita pengen orang tua kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat mana kita? Dahulu ada satu kisah yang bernama Al-Aqabah. Dulu ini orang sholatnya rajin, ini orang tiap hari memberikan sedekah, orang yang soleh tiap harinya dekat taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu saat Al-Aqamah ini beliau pengen pada saat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat ini dicabut nyawanya, ada sahabat Nabi SAW pada saat itu, sahabat Nabi Muhammad mentalkin daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Al-Aqamah ini gak bisa baca. Ini orang tadinya pengen baca, kesedak-sedak gak bisa ditahan, kayak ditahan oleh malaikat. Akhirnya apa? Ini sahabat Nabi sampai kepada baginda Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad, ini ada sahabat Al-Aqamah bahwasanya ia pengen menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak bisa, kayak ditahan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, apakah Al-Aqamah ini masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Dekat dari sini. Disamperin sama sahabat Nabi SAW, membawa pesan dari Rasulullah, wahai ibu, kalau engkau bisa menjumpai Rasulullah maka ikut bersama kami jumpai Rasulullah. Tapi jika kalau engkau tidak bisa, engkau tunggu di sini, Rasulullah akan kemari. Maka ibu ini sampai kepada Rasul SAW. Dan pada saat itu Rasul SAW bertanya kepada seorang ibu, wahai ibu, apakah bahwasanya engkau ada sesuatu di antara engkau terhadap anakmu, yaitu Al-Aqamah? Maka kata ibunya, ya Rasulullah, ini Al-Aqamah orang baik, Al-Aqamah orang luar biasa, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang soleh. Tapi dia pada saat hidupnya melupakan diriku, dan dia lebih mengingat istrinya dibandingkan diriku seorang ibu. Dilupakan diriku dan dia lebih ingat istrinya dibandingkan diriku. Maka Rasul SAW beliau pada saat itu menyuruh sahabat Nabi Muhammad, ayo bawa kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Kita bakar Al-Aqamah. Kenapa ya Rasulullah? Lihat ibunya ini yang merhatiin, nangis, ya Rasulullah, untuk apa engkau melakukan ini? Kata baginda Rasul SAW, demi Allah, bahwasanya jikalau seorang Al-Aqamah ini orang yang taat, soleh, dekat sama Allah, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap harinya beribadah kepada Allah, tapi dia durhaka kepada dirimu, lebih baik aku bakar dia. Bayangin, tiap hari udah melupakan dirimu, akan kami bakar, kata Nabi SAW. Maka pada saat itu ibunya mengatakan kepada Rasulullah, aku ridho, aku telah memaafkan anakku Al-Aqamah. Maka subhanallah, kejadian terjadi, sahabat Nabi Muhammad datang ke rumah Al-Aqamah, dan Al-Aqamah bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka hikmah kedua adalah kita mengingat orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita semasa ia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Karena ketika kita hidup di dunia ini tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kita kepada kita. Pendidikan pertama kepada kita adalah orang tua kita. Setiap hari kita melihat daripada nasihat-nasihat, lalu juga akhlakul karimah dari orang tua kita, dan itu yang menjadi membekas di dalam diri kita. Hadirin wal hadirat, hikmah yang kedua tadi, jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Dan yang ketiga, makna haul tiada lain mengumpulkan orang-orang, dan pada saat orang-orang berkumpul seperti ini bukan cuma dibacakan yang namanya doa kepada orang tua, tapi berkumpul seperti ini banyak dibacakan kisah-kisah yang mulia dan menambah ilmu yang manfaat. Dan
luar biasa. Sebenarnya ini ngadain acara seperti ini harusnya kampung ini bersyukur, karena adanya acara seperti ini ngumpulin anak muda kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau nggak ada acara tabligh akbar, nggak ada acara yang besar seperti ini, ataupun tidak ada ajakan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak tahu anak muda di zaman sekarang mungkin lebih banyak nongkrongnya dibandingkan dia duduk di dalam majelis ilmu. Maka tempat seperti ini adalah majelis zikir, majelis mengingat Allah. Kalimatul majalih dzikrul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganimah harta-harta rampasan yang bisa kita ambil daripada majelis zikir, daripada majelis zikir, majelis mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah sebuah surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannah dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan adanya acara seperti ini diadakan ba'da Idul Fitr, ba'da bulan suci Ramadan, dimana ini kemarin di bulan suci Ramadan itu orang-orang yang ada di dalam kubur, yang ada di alam barzakh, semuanya lagi libur kalau bahasa kita zaman sekarang. Mereka semua dicuci, mereka semua lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu hadis Nabi, dan ini menjelaskan kepada kita, syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu fase awalnya adalah rahmat, kasih sayang dari Allah. Dan juga yang kedua yaitu adalah maghfirah. Pertengahan daripada bulan suci Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Yang ketiga adalah ifku minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan memang betul, ketika kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya sanak famili di alam kubur sekarang, itu kemarin di bulan suci Ramadan pembebasan dari api neraka, lagi bersih ya, lagi diliburkan. Dan setelah itu bertemu dengan Idul Fitr yang kemarin kita semua ketemu. Dan Idul Fitri yang sesungguhnya itu bukan pakaian yang bagus, bukan kita bangga-bangga datang ke masjid dengan pakaian yang mewah, bukan kita bangga-bangga membawa hal-hal yang kita lakukan selama Ramadan ke dalam masjid, bukan itu sebenarnya. Tapi kata seorang pepatah Arab, ini insya Allah manfaat, bawa ke rumah kalau bisa dicatat, karena insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ramadan selanjutnya. Amin. Kata pepatah Arab mengatakan laisa al-Eid min lubzil jadid, bukanlah yang dikatakan hari raya Eid itu adalah pakaian yang baru, walakin al-Eid al-imanul jadid, tetapi hari raya Eid yang sesungguhnya hari kemenangan bagi umat muslim, ia adalah al-imanul jadid, iman yang baru. Dan memang betul Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya telah memberikan nasihat kepada kita agar kita memperbaiki dan memperbarui daripada keimanan kita. Jaddidu imanakum aktsiru min qouli la ilaha illallah, kata Nabi. Jaddidu imanakum, perbaikilah perbaruilah daripada keimanan kalian. Aktsiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah dengan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat hari ini di bulan yang mulia ini, bulan Syawal, ini sebenarnya bulan di mana diberikan kesempatan bagi orang yang puasa di bulan Syawal, dan pada saat itu Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hari ini diadakan haul yang mudah-mudahan kita semua berdoa. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa mudah-mudahan adanya haul ini daripada almarhum al-Mufullah Bapak Haji Amin, Allah ampuni segala dosanya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Mudah-mudahan makamnya dijadikan Allah min riyadil jannah, dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, juga anak-anak cucu-cucu mereka semuanya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, juga cucu-cucunya menjadi anak yang saleh dan salehah, dan juga amal kebaikan ini mengalir pahalanya kepada keluarga beliau. Dan juga mudah-mudahan dengan daripada acara ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hadir di dalam acara ini Allah ampuni segala dosa kita, dan berkatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita hadir
hadir dalam acara ini semoga pulang dari tempat ini mendapatkan limpahan daripada rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampuni segala dosa kita, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan juga dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita hadir dalam acara ini, pulang dari tempat ini dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah, makin dekat kepada Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dan apabila di antara kita masih ada yang belum diberikan hidayah, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan kampung ini diberikan limpahan keberkahan, dan juga keluarga kita diberikan keberkahan, dan juga pulang dari tempat ini anak-anak kita dijadikan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Al-Quran menjadi semua keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga keluarga kita menjadi keluarga yang tentram, menjadi keluarga yang makmur. Dan ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mendoakan kita, dan juga akan mengirimkan Fatihah kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir angkat tangan kita, terakhir membaca sholawat agar diangkat derajat kita di sisi Allah.